wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Sudaryono dan selamat pagi ibu-ibu seangkatan dan seperjuangan yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai campur kode dalam wawancara pedagang di Pasar Pakem, Yogyakarta. Saya mengambil tindak tutur pedagang dari video wawancara yang dilakukan kepada pedagang di Pasar Pakem, Yogyakarta oleh pemilik akun YouTube yang bernama Bapakmu. Saya akan mencantumkan link video tersebut di deskripsi. Nah, kita akan memasuki pembahasan. Tanya tentang kegiatan ibu di pasar, apakah boleh bu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, makasih bu. Ya. Yang bertanya kayak ibu mulai jualan mulai tahun berapa bu? Nah, mulai jualan ya tahun 65. 65. Ya sudah berapa tahun? 65 35 sama 22 itu berapa? 57 tahun. Karena aku sudah 75. 75 tahun ya. Lur, kenapa? Selama kegiatan penjualan itu apakah ada masalah yang kayak menyangkut kayak menghambati gitu bu penjualannya? Yo, nek dong ra laku. Ya biasa toh wong penjualan itu kadang laris, kadang enggak. Kadang laku banyak, kadang enggak. Wong jualan kan gitu ta, Nak. Ya. Kadang-kadang laku banyak, kadang-kadang enggak. Terus ini ibu menurut sayur-sayur nih. Yang pertama, nah pada video tersebut pada menit ke 1:48 pedagang yo kadang ra laku, yo biasa toh wong jualan itu kadang laris, kadang enggak. Kadang laku banyak, kadang enggak. Wong jualan kan begitu. Nah, dalam maksud tuturan video tersebut menunjukkan adanya campur kode antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa yang digunakan dalam tuturan yaitu kata yo yang berarti dalam bahasa Indonesia artinya ya. Kata ra yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak. Kata uwong yang dalam bahasa Indonesia berarti orang. Kalau boleh tahu bu, kehidupan di rumah itu masih ada keluarganya masih lengkap atau Udah tua tahun 1090 bapaknya kecelakaan udah meninggal. Jadi udah 32 tahun bapaknya sudah nggak ada. Jadi janda sudah 32 tahun. Anak saya dulu 5 masih kecil-kecil sekali. Yang barep itu yang jualan itu nih, yang barep itu. Yang kecil belum TK. Masih kecil-kecil dulu. Tapi dulu itu nggak ada bantuan nek kalau sekarang itu kok Pak Jokowi nggak bisa makan ada PKH. Nek dulu nggak bisa makan yo mati, nggak ada yang bantu nggak ada. Yo teko prihatin. Data kedua pada menit ke 2:58 pedagang berbicara. Anak saya dulu 5 masih kecil-kecil sekali. Yang barep itu yang jualan di sini. Nah, dalam tuturan video tersebut menunjukkan bahwa adanya campur kode yaitu pada kata barep yang merupakan bahasa Jawa. Nah, kata tersebut memiliki anak pertama yang dalam bahasa Indonesia. Lalu data ketiga pada menit ke 3:13 pedagang berbicara. Tapi dulu itu enggak ada bantuan-bantuan. Nek kalau sekarang itu kok Pak Jokowi nggak bisa makan ada PKH. Nek dulu yang nggak bisa makan yo mati, nggak ada yang bantu-bantu, nggak ada yo teko prihatin. Nah, tuturan video tersebut menunjukkan bahwa adanya campur kode yaitu pada kata bahasa Jawa nek ya yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia, kata yo yang berarti ya dalam bahasa Indonesia, serta kata teko prihatin
atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai datangnya rasa prihatin karena tidak adanya bantuan di zaman dahulu, sehingga apabila tidak ada makan, tidak ada yang membantu. Nggak makan nek dulu. Sekarang kan nek Pak Jokowi iki tur aku ya belum pernah untuk bantuan, belum pernah sekali sampai sekarang belum pernah, 1000 pun belum pernah, 5 perak pun belum pernah untuk bantuan ya. Ya alhamdulillah nggak apa-apa, sudah cukup. Sekarang anaknya sudah mentas semua, sudah punya keluarga sendiri-sendiri. Anak saya 5 sudah keluarga sendiri. Yang paling bungsu sudah menjadi aparat, jadi tentara. Dulu tugasnya di Poso, di Palu itu ya, di Palu itu sudah 14 tahun. Lihat ada tsunami itu tak suruh pulang. Lalu data keempat pada menit ke 3.49 pedagang berbicara, "Tor aku yo belum pernah entuk bantuan, belum pernah sampai sekarang, belum pernah. 1000 pun belum pernah, 5 perak pun belum pernah entuk bantuan." Nah, di dalam tuturan video tersebut menunjukkan adanya penggunaan bahasa Jawa pada kata tor yang memiliki arti lagi pula dalam bahasa Indonesia. Kata yo yang memiliki arti ya dalam bahasa Indonesia, kata entok yang memiliki arti mendapatkan dalam bahasa Indonesia. Data kelima pada menit ke 4.3 pedagang berbicara, "Sekarang anaknya sudah mentas semua, udah punya keluarga sendiri-sendiri." Nah, tuturan video tersebut menunjukkan adanya penggunaan bahasa Jawa pada kata anake yang memiliki arti anaknya dalam bahasa Indonesia. Kata mentas dalam konteks tuturan ini memiliki arti mandiri, atau dengan kata lain dari pedagang tersebut telah memiliki keluarga masing-masing dan hidup secara mandiri, tidak lagi bergantung kepada orang tua. Sudah keluarga sendiri. Yang paling bungsu sudah menjadi aparat, jadi tentara. Dulu tugasnya di Poso, di Palu itu ya, di Palu itu sudah 14 tahun. Lihat ada tsunami itu tak suruh pulang, kembali ke sini ya. Sudah kembali ke sini. Jadi yo dulu ya eker-eker ini nak jualan di pasar. Ya. Hambatannya ya nggak ada, ya biasa, kadang laris laku banyak, kadang enggak. Data ke-6 pada menit ke 4.38 pedagang berbicara, "Dulu yo eker-eker ini no jualan di pasar." Nah, tuturan dari video tersebut menunjukkan bahwa penutur menggunakan kata bahasa Jawa yaitu eker-eker yang memiliki arti bahwa dahulu penutur melakukan kegiatan dengan terus bekerja apa adanya menjadi seorang pedagang di pasar. Kata no yang merupakan panggilan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa. Lalu data ke-7 pada menit ke 4.52 pedagang berbicara, "Mau jualan ki nggak mesti ngono lo, nggak tentu tono." Dari tuturan video tersebut menunjukkan bahwa penutur menggunakan bahasa Jawa yaitu wong yang artinya orang, kata mesti yang artinya pasti, kata ngono yang artinya dalam bahasa begitu, kata to yang merupakan kata tambahan dalam bahasa Jawa, serta kata no yang merupakan panggilan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa. Dan belum di pasar, jualan salak dari rumah ke pasar, ngono kulaan di rumah langsung ke pasar. Itu salaknya nanam sendiri atau beli? Ya beli ya. Dulu, tapi sekarang ya ini jualan di pasar ini. Sekarang. Jadi dulu nggak langsung jualan sayur nih Bu? Enggak. 84 jualan sayuran. Awalnya jualan salak.
Ya, dulu jualan salah. Tahun 84 saya jualan di pasar. Oh, tahun 84 itu saya jualan pindang. Pindang. Pindang, bandeng, tongkol. Itu dari Pati, dari Juwono sana. Terus setunggal malih pesan kangge apa adik-adik nriki. Biar lancar hidupnya. Biar jadi anak yang soleh tidak berguna bagi nusa dan bangsa. Kami itu taruh uang tua kalau udah lulus sehat selalu ya, lancar sekolah. Amin amin, harus sehat ya. Data ke-8, pada menit ke-5:21 pedagang berbicara, kulaan di rumah, yo langsung ke pasar. Dari video tuturan tersebut menunjukkan bahwa terdapat penggunaan bahasa Jawa, yaitu pada kata kulaan yang memiliki arti membeli barang untuk dijual kembali. Dalam bahasa Indonesia yaitu artinya kulaan membeli. Nah, kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh pedagang yang membeli barang dalam jumlah cukup banyak, kemudian dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari harga yang dijual. Dan terdapat kata yo yang artinya ya di dalam bahasa Indonesia. Data ke-9, pada menit ke-5:29 pedagang berbicara, dulu tapi sekarang ya wis ono jualan di pasar ini. Nah, tuturan dari video tersebut menunjukkan bahwa terdapat penggunaan bahasa Jawa yaitu pada kata yo yang memiliki arti ya dalam bahasa Indonesia, kata wis yang artinya sudah di dalam bahasa Indonesia. Pedagang ingin menyampaikan bahwa sekarang dia sudah berjualan di pasar ini. Pada menit ke-5:39 pewawancara perempuan berbicara, jadi dulu nggak langsung jualan sayur niki bu. Nah, tuturan dari video tersebut menunjukkan bahwa terdapat penggunaan bahasa Jawa krama, yaitu pada kata niki yang memiliki arti ini dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jawa kromo merupakan bahasa yang diucapkan oleh seseorang yang lebih muda ke orang yang lebih tua. Nah, terima kasih atas presentasinya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.